Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah keperawatan dasar ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep kenyamanan, khususnya yang nyeri ya. Jadi nanti kita akan membahas apa sih definisi, kemudian tanda dan gejala orang yang mengalami nyeri, kemudian bagaimana sih prosesnya nyeri itu terjadi di dalam tubuh kita, kemudian nanti bagaimana kita mengkaji nyeri itu dan terapi apa yang bisa kita berikan pada saat pasien mengalami nyeri. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, ada hal yang harus kita pahami bahwa nyeri ini merupakan alasan paling umum orang datang ke pelayanan kesehatan. Tapi dia sangat bersifat subjektif sehingga sulit untuk dipahami ya. Jadi sebagai perawat kita hanya bisa menerima laporan, tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Oke, dan yang harus dipahami bahwa nyeri ini bukan penyakit ya. Jadi dia tanda dari adanya suatu masalah atau suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi dia bukan penyakit. Nah, adik-adik semua, saya harap nanti kalian menonton atau menyaksikan semua materi di dalam video yang akan saya berikan ini ya, karena memang kita tidak bisa tatap muka dan harapannya kalian bisa paham dan materi ini bermanfaat untuk kalian. Oke ya, jadi kita bahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan konsep kenyamanan ya. Jadi kenyamanan ini sebenarnya dia adalah konsep sentral tentang keperawatan ya. Melalui rasa nyaman dan tindakan untuk mengupayakan kenyamanan, perawat akan memberikan kekuatan, harapan, hiburan, bahkan dukungan ya, dorongan dan bantuan kepada klien atau pasiennya ya. Sedangkan nyeri sendiri adalah suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian di mana terjadi kerusakan sel atau jaringan pada tubuh kita. Selanjutnya, apa saja sih stimulus yang bisa menyebabkan kita merasakan nyeri? Yang pertama ada namanya stimulus mekanik. Stimulus mekanik ini nanti dia akan diterima oleh reseptor nyeri, mekanosensitif ya, yang menyebabkan kita merasakan nyeri itu. Contohnya adalah kita tertusuk jarum, kita teriris pisau, ya, itu masuk ke mekanik, atau kita terbentur oleh sesuatu, itu mekanik. Kemudian yang kedua ada namanya stimulus termal. Ini bisa karena panas atau karena dingin, ya, dia diterima oleh reseptor termosensitif, ya. Contohnya kita nyeri karena luka bakar, ya, karena adanya suhu dingin yang terlalu ekstrim, itu bisa. Kemudian yang ketiga ada namanya stimulus kimiawi. Stimulus kimiawi ini bisa berasal dari bahan-bahan kimiawi atau bisa dari proses kimiawi di dalam tubuh kita ya. Dia diterima oleh reseptor nyeri kemosensitif ya. Jadi di dalam tubuh kita, misalnya contohnya nih ya, di dalam tubuh kita ada peningkatan asam lambung, dia akan mengiritasi ya jaringan ya, lapisan di lambung kita yang menyebabkan kita merasakan nyeri. Itu juga masuk ke stimulus kimiawi. Kemudian ada yang terakhir adalah stimulus listrik ya. Jadi kita merasakan nyeri karena misalnya kulit kita tersengat listrik atau terbakar karena listrik. Itu masuk ke stimulus listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses terjadinya nyeri ya adik-adik semuanya. Jadi ada hal yang harus kita sadari bahwa memang Allah itu maha kuasa ya. Allah mendesain tubuh kita itu dengan sangat sempurna. Jadi ketika seseorang atau ketika kita mendapatkan stimulus nyeri, baik itu mekanik, kimia, termal, atau listrik, maka serabut-serabut saraf, jadi tubuh kita ini banyak sekali serabut saraf ya. Jadi serabut-serabut saraf yang berada di bagian perifer atau bagian ujung tubuh kita ini akan merubah energi yang dihasilkan dari stimulus tersebut menjadi energi listrik yang kemudian akan ditransfer sampai di otak ya. Kemudian di otak dia dilaporkan sebagai suatu sensasi atau rasa nyeri. Nah, oleh otak ya akan muncul respon. Ada respon fisiologis dan ada respon perilaku. Termasuk kita ketika misalnya tusuk jarum menarik tangan itu termasuk respon ya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih respon fisiologi dan respon perilaku itu. Jadi respon fisiologis tubuh kita ketika mengalami nyeri nanti dia akan menstimulasi saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, respon pada saraf simpatis adalah yang pertama terjadi dilatasi pada bronkus dan meningkatnya respirasi rate. Ini berakibat pada peningkatan intake oksigen. Kemudian dia juga bisa meningkatkan heart rate ya, nadinya juga akan meningkat. Ini berakibat pada peningkatan transport oksigen. Kemudian bisa juga terjadi vasokonstriksi pada perifer. Jadi vasokonstriksi pada perifer ini akan berakibat pada
meningkatnya tekanan darah ya. Jadi perpindahan dari suplai darah dari perifer ke otot dan otak. Kemudian bisa juga meningkatkan blood glukosa level ya. Jadi level glukosa darahnya meningkat ya. Ini berakibat pada penyediaan tambahan energi ya. Kemudian bisa juga diaporesis. Diaporesis bisa terjadi, diaporesis itu kayak berkeringat gitu. Itu membantu untuk mengontrol tubuh kita ya, mengontrol temperatur tubuh kita saat terjadi stres. Kemudian bisa juga terjadi peningkatan muscle tension, kemudian dilatasi pupil juga itu bisa, kemudian bisa menurunkan mortalitas pada gastrointestinal kita. Selanjutnya, respon fisiologis yang kedua itu terjadi stimulasi pada saraf parasimpatis ya. Itu bisa terjadi yang pertama pucat ya. Jadi pucat itu dapat disebabkan karena kurangnya suplai darah yang berada di perifer ya. Kemudian yang kedua, ketegangan otot. Ini hasil dari kelelahan biasanya ya. Kemudian adanya penurunan heart rate dan tekanan darah ya. Ini hasil dari adanya vagal stimulation. Kemudian yang terakhir ya. Jadi napasnya itu bisa cepat dan irregular. Itu disebabkan karena adanya kegagalan pertahanan tubuh kita diakibatkan oleh stres atau diakibatkan oleh stres karena nyeri itu yang dia terlalu lama dirasakannya atau terlalu berkepanjangan ya. Selanjutnya yaitu respon perilaku yang bisa kita lihat pada orang dengan nyeri ya. Yang pertama secara vocalization ya. Jadi secara vocalization ini kita akan melihat atau mendengar ya. Vocalization kita akan mendengar pasien atau klien itu akan mengerang, kemudian dia bisa menangis, kemudian megap-megap atau terengah-engah itu juga bisa, atau juga bisa mendengus ya. Kemudian yang kedua facial expression. Di facial expression itu kita bisa melihat dia meringis ya, kemudian dahinya dikerutkan, kemudian bisa muncul juga ekspresi mata atau mulut yang tiba-tiba dia ditutup, kemudian atau sebaliknya dia dibuka lebar, kemudian ada yang menggigit bibirnya karena ekspresi nyeri, kemudian di body movementnya akan kelihatan juga ya. Jadi dia mengimobilisasi bagian tubuh yang nyeri, terus ada ketegangan otot di situ, ada peningkatan pergerakan tangan ya. Terus ada juga yang ini beda-beda karena masing-masing orang beda-beda dia respon perilakunya. Ada juga yang dia mondar-mandir, kemudian mungkin menggosok bagian tubuhnya yang mengalami nyeri. Kemudian ada juga gerakan melindungi bagian tubuh yang sakit atau memegang bagian tubuh yang sakit. Misalnya ketika kita sakit perut karena disminor, maka kita akan mengunci bagian perut kita kemudian memegang. Atau pada orang yang dengan penyakit jantung ya, jadi nyeri dadanya, pasti yang dipegang adalah dadanya. Itu gerakan memegang bagian tubuh yang sakit. Kemudian yang terakhir adalah social interaction-nya. Jadi nanti ketika kita mengalami nyeri ya, kita pasti akan menghindari percakapan dengan orang. Kalaupun kita tetap melakukan percakapan, perhatian kita akan menurun. Kemudian kita berfokus pada aktivitas untuk menghilangkan nyeri atau stres tersebut. Kemudian kita berusaha menarik diri dari kontak sosial atau mengurangi interaksi kita dengan orang lain atau dengan lingkungan kita. Kita berlanjut ke tipe nyeri ya. Tipe nyeri itu ada namanya nanti nyeri akut, ada namanya nyeri kronis. Karakteristik dari nyeri akut adalah yang pertama dia terlokalisasi ya, kemudian rasa nyerinya itu nyeri tajam ya. Jadi rasanya seperti ditusuk-tusuk atau disayat ya, kayak kita dicubit ya. Itu karakteristik yang kedua. Kemudian pasien atau klien itu nampak gelisah dan cemas. Nah, kemudian pola serangannya juga jelas ya. Jadi kayak kita ditusuk itu ya jelas, rasanya kayak ditusuk gitu ya. Jadi jelas, sumbernya pun jelas ya kalau nyeri akut itu. Kemudian nyeri kronis ya. Jadi nyeri kronis itu dia berbeda dengan nyeri akut. Kalau nyeri kronis ya dia karakteristiknya yang pertama nyerinya itu rasanya menyebar ya, tidak di satu tempat jadi menyebar. Kemudian dia tumpul ya, jadi kayak kemeng, kayak ngilu, linu ya, itu rasanya kayak gitu. Kemudian penampakan atau penampilan dari pasien atau klien yang mengalami nyeri kronis itu dia tampak depresi, menarik diri ya. Kemudian pola serangannya juga tidak jelas ya. Ini bisa kita temukan pada pasien dengan nyeri-nyeri kronis seperti pada kanker, kemudian pada osteoartritis itu bisa ditemukan karakteristik nyeri seperti ini. Baik ya, jadi nyeri akut ini bisa juga disebut dengan nyeri sementara ya. Jadi sifatnya nyeri akut ini sebenarnya dia bersifat melindungi. Kayak kita dicubit ya, respon tubuh kita nyeri misalnya, kita menarik tangan kita. Jadi dia sifatnya sebenarnya melindungi. Kemudian memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi, misalnya
Kayak tadi kita tersayat pisau atau tertutup jarum, jelas yang penyebabnya apa. Jadi bisa diidentifikasi. Kemudian durasinya pendek. Ketika kita dicubit, ya beberapa detik kita merasakan sakitnya, tapi habis itu hilang. Tidak sampai 1 menit hilang rasa sakitnya. Kemudian dia memiliki sedikit kerusakan jaringan, ya, dan respon emosionalnya juga tidak terlalu lama tadi, ya. Jadi misalnya kayak tadi kita tertusuk sama pisau, ya kerusakan jaringannya hanya di daerah itu saja, jadi tidak meluas. Kemudian dia bersifat menurun dalam hitungan hari atau minggu. Kayak misalnya tadi kita kena sayatan pisau, ya, mungkin hari pertama, kedua, dan ketiga nyerinya masih bisa kita rasakan. Nah, kemudian skalanya akan menurun. Misalnya di hari keempat, kelima, bahkan hari ketujuh mungkin sudah tidak ada respon nyeri yang kita alami, ya. Contohnya tadi tertusuk jarum, karena fraktur, luka bakar, luka pos operasi. Nah, dia berbeda dengan nyeri kronis, ya. Kalau nyeri kronis itu dia dikategorikan nyeri kronis kalau nyerinya itu dirasakan, ya, sama dengan 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Kemudian penyebabnya tidak bisa diidentifikasi. Kayak orang misalnya nyeri karena kanker. Tidak jelas, sumber nyerinya itu tidak jelas. Kemudian nyeri kronis ini dia dibagi lagi menjadi 3, ya. Ada nyeri kronik yang tak teratur atau episodik. Bisa kita temukan pada orang-orang yang sering sekali migrain. Migrainnya saya 6 bulan ini kok migrain terus, ya, misalnya. Nah, tapi tidak konsisten setiap hari, tapi dalam jangka waktu 6 bulan itu dia berulang terus, ya. Itu namanya episodik. Kemudian ada nyeri akibat kanker. Jadi 70-90% pasien dengan kanker itu mengalami nyeri. Ya, nyerinya bisa nyeri sedang atau sangat berat, ya. Kemudian bersifat nosiceptif atau neuropati, ya. Kemudian nyerinya itu bisa muncul di area tumor yang berada atau jauh dari lokasi tumor. Kayak tadi, jadi tidak bisa diidentifikasi tumornya di mana, lokasi nyerinya di mana. Itu bisa seperti itu. Namun bisa muncul setiap hari kalau pada pasien dengan kanker, ya. Makanya dia butuh analgetiknya dosis tinggi, ya. Bahkan dengan golongan-golongan psikotropika, karena memang nyerinya bisa nyeri sangat hebat. Kemudian ada nyeri akibat proses patologi. Ini bisa kita temukan pada pasien-pasien yang dia mengalami penyakit tertentu, kemudian muncul rasa nyeri. Kemudian ada nyeri idiopatik namanya. Nah, nyeri idiopatik ini nyeri kronis yang tidak dapat diidentifikasi penyebab fisik atau psikologisnya. Nyeri yang dirasakan sebagai berlebihan tingkat patologi suatu organ. Contohnya adalah pada pasien dengan CRPS, ya, Complex Region Pain Syndrome. Kemudian ada lagi pembagian nyeri atau klasifikasi nyeri berdasarkan lokasi, ya. Ada yang dinamakan nyeri superficial atau cutaneous. Ini nyerinya akibat stimulasi di kulit yang berlangsung sebentar, kemudian dia terlokalisasi, tajam. Tadi contohnya kayak tertutup jarum, luka sayatan pisau, itu bisa. Kemudian ada yang kedua, itu disebut dengan nyeri visceral dalam. Ini biasanya terjadi di organ-organ internal tubuh kita. Distimulasi oleh biasanya tadi yang masalah kimiawi atau proses kimiawi tubuh itu bisa terjadi. Pada orang dengan kanker juga ini bisa. Kemudian pada orang dengan angina pectoris, ya, jadi nyeri dada ketika dia ada serangan di jantungnya, itu juga bisa. Kemudian sifatnya itu durasinya lama, kemudian terasa tajam atau tumpul. Yang khas sebenarnya kalau visceral itu dia tumpul, ya, nyerinya. Tergantung organ yang terlibat. Kalau tadi kayak misalnya nyeri pada kasus peningkatan asam lambung, itu juga masuk ke dalam nyeri visceral dalam. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri atau faktor yang mempengaruhi respon nyeri seseorang, ya. Ada faktor fisiologis, ada faktor sosial, ada faktor spiritual, dan faktor psikologis. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama fisiologis. Fisiologis itu nanti masuk usia, kelemahan, dan fungsi neurologi. Usia itu jelas dia mempengaruhi, ya. Pada orang anak kecil misalnya dengan orang dewasa, ketika dia dicubit, respon nyerinya pasti akan berbeda. Pasti anak kecil akan merasakan jauh lebih nyeri dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian kelemahan atau fatigue, ya. Jadi pada orang yang dia mengalami nyeri, ya, pada orang yang fisiknya fit atau baik dengan orang yang kelemahan, mungkin nyerinya akan lebih dirasakan pada orang yang mengalami kelemahan. Kemudian ada fungsi neurologi, ini juga berpengaruh, ya. Jadi ketika misalnya kita menemukan pasien dengan mati rasa pada kasus stroke misalnya, dia mengalami sarafnya bermasalah misalnya, ketika kita cubit, ketika kita tusuk sama jarum, ya, jadi dia tidak akan merasakan apa-apa pada orang yang mengalami gangguan fungsi neurologi. Kemudian ada faktor sosial di sini. Faktor sosial ini nanti ada perhatian, pengalaman sebelumnya, dukungan sosial dan keluarga, itu juga berpengaruh. Perhatian ini pada kasus-kasus tertentu ada orang yang, ini terutama pada orang yang ambang nyerinya rendah, ya. Jadi ketika dia mengalami nyeri, ya,
pada anak-anak juga iya. Jadi ketika dia mengalami nyeri, dia terfokus sekali pada nyerinya, perhatiannya difokuskan kepada nyerinya. Nah, di sini bisa kita berikan intervensi keperawatan, nanti didistraksi dia nyerinya dengan apa? Bisa dengan guidance imagery, bisa dengan massase ya, bisa dengan relaksasi napas dalam, di situ nanti bisa masuk. Kemudian pengalaman sebelumnya, misalnya ketika kita pernah atau tusuk jarum, oh saya pernah merasakan rasanya ditusuk jarum, jadi ketika ditusuk jarum lagi ya rasanya biasa aja gitu ya, itu juga berpengaruh. Kemudian dukungan dari keluarga maupun dukungan sosial, itu juga berpengaruh. Contohnya misalnya ini nyeri pada saat proses bersalin ya. Ketika kita nggak punya dukungan, bisa jadi mungkin kita merasakan nyerinya sangat nyeri, tapi ketika ada dukungan secara sosial ataupun dari keluarga, kita bisa melewati proses persalinan itu dengan misalnya nyerinya skalanya lebih rendah dibandingkan tadi kita tanpa dukungan. Kemudian ada spiritual itu juga berpengaruh. Ada orang-orang yang menganggap bahwa ketika dia mengalami sakit ya sakit itu dari Tuhan gitu ya. Jadi tidak perlu dibuat menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan, mengurangi dosa, itu juga bisa ya. Jadi secara spiritual masuknya ke situ. Kemudian faktor psikologis ya. Ketika kita cemas berlebihan ya, itu akan menambah nyeri yang kita rasakan. Nah, bisa juga psikologis itu ada strategi coping. Ada orang yang ketika dia mengalami nyeri, dia kemudian copingnya bagus. Misalnya nyeri menstruasi misalnya. Ada orang yang ketika dia nyeri menstruasi merasakan dia berfokus ke nyerinya, jadi sakit banget. Tapi ketika ada yang orang yang lain ketika nyeri menstruasi, dia langsung karena copingnya bagus, dia mengalihkan nyerinya misalnya dengan mendengarkan terapi musik misalnya, atau misalnya dia main game misalnya, itu juga bisa. Kemudian budaya juga ini berpengaruh, budaya dan bangsa itu juga berpengaruh. Jadi mungkin ada budaya-budaya tertentu yang menganggap bahwa kayak tadi ya, penyakit atau nyeri yang dialami itu bentuk penebusan dosa misalnya. Ya, jadi ketika dia mengalami nyeri ya dia santai aja, berarti dosa saya berkurang gitu. Nyeri itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar. Oke, selanjutnya sebelum kita mengetahui apa saja yang akan kita lakukan untuk mengkaji nyeri ya. Jadi kita harus tahu dulu pengkajian nyeri itu diperlukan untuk apa. Yang pertama memang membantu kita menetapkan data dasar ya. Jadi mengkaji beberapa hal tentang nyeri itu membantu kita menetapkan data dasar. Yang kedua, setelah kita menemukan data dasarnya, kita bisa merumuskan masalah atau menegakkan diagnosa keperawatan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyeleksi ya, terapi yang cocok untuk pasien ini apa sih berdasarkan tadi data dasar dan masalah keperawatan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir nanti itu membantu kita mengevaluasi respon klien terhadap terapi. Jadi ketika sudah diberikan terapi, kemudian kita kaji lagi, ya berkurang nggak nyerinya, berkurang nggak skala nyerinya, ada nggak ekspresi meringis, ada nggak ekspresi menarik diri dari lingkungan ya. Nah itu membantu kita mengevaluasi respon klien terhadap terapi yang kita berikan. Oke ya, jadi dalam melakukan pengkajian dan memberikan penata laksanaan nyeri, ada pendekatan yang bisa kita lakukan. Ini ada ABCDE ya, jadi ada ABCDE nyeri namanya. Yang pertama adalah atau assess ya. Jadi di sini kita akan menanyakan nyeri secara teratur dan mengkajinya secara sistematis. Kemudian yang kedua, belief. Belief itu kita percaya apa yang dilaporkan oleh klien dan keluarga serta apa yang mereka lakukan untuk menghilangkan nyeri. Karena tadi memang nyeri itu sifatnya sangat subjektif. Jadi memang hanya orang yang merasakan nyeri itu yang bisa melaporkan nyerinya seperti apa. Kita tidak bisa meraba-raba, kita tidak bisa mengukur secara objektif karena memang dia sifatnya subjektif. Kemudian kita choose. Choose itu memilih ya, pilih cara mengontrol nyeri yang cocok untuk klien, keluarga, dan kondisi pasien ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya tadi nyerinya nyeri hebat ya, dia misalnya habis fraktur. Nah, ada orang yang misalnya cukup dengan relaksasi napas dalam, dia selesai masalahnya. Atau ada orang yang memang karena dia terlalu cemas, nyerinya nyeri hebat, skalanya misalnya sampai skala 8 misalnya, maka butuh terapi yang lain, mungkin kita perlu analgetik mungkin ya. Jadi kita pilih cara pengontrolan nyerinya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah D, deliver. Berikan intervensi secara terjadwal, kemudian logis dan terkoordinasi. Jadi terapinya tidak boleh setengah-setengah. Misalnya udah kita berikan, ternyata setelah 8 jam misalnya kita pemberian obat, nyerinya nyeri lagi. Harusnya dia terjadwal. Kemudian logis ya, terapi yang diberikan itu bisa nggak menurunkan nyerinya atau sesuai nggak dengan pasien. Dan kita koordinasikan dengan pasien, kita koordinasikan dengan keluarga, kita koordinasikan dengan tim kita ya. Jadi nanti ada dokter, ada farmasis ya.
atau dengan teman sejawat kita perawat. Kemudian yang terakhir adalah empower atau enable. Jadi daya gunakan keluarga dan klien ya. Kemudian mampukan mereka mengontrol pengobatan sejauh yang dapat dilakukan. Jadi harus dilibatkan. Jadi bukan hanya kita berkolaborasi dengan tim kesehatan lain, tapi kita harus berkolaborasi juga dengan keluarga. Bagaimana supaya nyeri yang dirasakan pasien itu bisa berkurang atau sampai hilang. Selanjutnya kita ke pengkajian nyeri ya. Jadi ada instrumen untuk mengakses nyeri pasien. Di sini ada pendekatan akronim yang dipakai ya, OPQ-RSTUV ya. Jadi O itu adalah onset. Jadi kita mengkaji kapan nyeri itu muncul, kemudian berapa lama, berapa sering dia muncul, apakah dia menetap atau hilang timbul. Kemudian ada namanya P atau provocating. Provocating ini kita mengkaji apa yang menyebabkan pasien itu mengalami nyeri, kemudian apa yang membuat nyerinya dapat berkurang, apa yang membuat nyerinya dapat bertambah ya. Kemudian yang ketiga adalah key atau quality. Quality itu kita mengkaji bagaimana sih nyerinya, bisa nggak pasien menggambarkannya nyerinya itu, apakah dia ditusuk-tusuk rasanya, apakah seperti terbakar, apakah nyeri tumpul ya. Itu di quality. Kemudian yang R, region atau radiation. Jadi di sana kita mengkaji lokasi nyerinya. Apakah lokasi nyerinya di satu titik? Kalau di satu titik di mana? Apakah nyerinya itu menyebar ya? Itu perlu kita kaji. Kemudian S atau severity. Severity itu kita mengkaji berapa skala nyerinya atau skala biasanya. Severity itu kita mengkaji skala nyeri. Yang kalau dikasih nilai 0 sampai 10 nyerinya itu kira-kira pasien berada di skala berapa, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian skala nyeri yang terberat yang dirasakan pasien itu berapa, yang terendah atau teringan itu berapa, dia membaik apabila melakukan apa, memburuk itu ketika melakukan apa, itu severity. Kemudian T atau treatment. Di treatment ini kita mengkaji pengobatan atau terapi apa yang digunakan pasien saat ini. Misalnya kalau dia nyeri disminor, pasien mengatakan misalnya saya kasih kompres air hangat misalnya, ya berapa efektif tuh? Harus kita kaji juga ya. Ada efek sampingnya nggak? Jangan-jangan nanti kalau dia pakai terapi air hangat atau terapi kompres hangat terbakar kulitnya karena terlalu panas misalnya, ada efek sampingnya nggak? Kemudian dia punya pengalaman nggak menggunakan pengobatan atau terapi untuk mengurangi nyerinya di masa lalu, itu juga perlu kita kaji. Kemudian yang selanjutnya ada U atau understanding impact on you gitu ya katanya di situ, efeknya ke pasien itu apa. Jadi perlu kita kaji apa yang diyakini oleh pasien sebagai penyebab nyeri yang dialami, itu kita kaji, kita tanyakan kepada pasien. Kemudian bagaimana gejala nyeri ini mempengaruhi pasien dan keluarga. Ya, apakah mempengaruhi kerjanya, sekolahnya, hubungannya dengan orang lain, makannya, moodnya, tidurnya, apakah itu juga berpengaruh ya? Itu perlu kita kaji. Kemudian yang terakhir adalah value. Di value ini kita mengkaji apa target hasil yang diharapkan oleh pasien dari manajemen nyeri itu. Kemudian apakah ada pengurangan level atau nyerinya berkurang saja atau memang maunya hilang nyerinya. Kemudian berapa skala nyeri yang dapat ditoleransi oleh pasien, itu juga kita kaji. Apakah ada keyakinan atau pandangan lain tentang nyeri yang penting bagi pasien dan keluarga, itu juga perlu kita kaji. Nah, selain mengkaji nyeri berdasarkan instrumen assessment yang akronim ini, kita juga perlu melihat atau mengkaji efek fisiologis dan behaviornya atau perilakunya ya pada pasien. Nyeri itu mengakibatkan apa? Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kalau efek fisiologisnya bisa nanti dia diaporesis nggak? Dia misalnya meningkat nggak? Pernapasannya dia bisa meningkat nggak, nadinya ya, nanti silahkan Anda lihat di atas, itu tanda-tanda fisiologisnya itu ada perubahan nggak. Kemudian di respon perilaku kita bisa lihat apakah dia meringis ya, apakah dia menangis ya, apakah dia menarik diri dari lingkungan, itu perlu juga kita kaji. Selanjutnya kita akan melihat instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengkaji skala nyeri ya. Jadi ini yang pertama dari Wong Baker ya. Jadi skala nyeri yang saat ini tergolong mudah untuk kita lakukan karena kita bisa melihat dari ekspresi ya, ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh pasien atau klien. Penilaian skala nyeri ini dianjurkan ya untuk pasien dengan usia 3 tahun ke atas ya. Jadi nanti ini ada 6 pilihan ekspresinya ya. Yang pertama ada 0 ya. 0 itu kalau dia ekspresinya tersenyum seperti itu berarti tidak
merasa sakit sama sekali. Kemudian ini yang kedua ada senyum tapi tidak senyum-senyum banget ya. Ini berarti sakitnya ada tapi sedikit. Kemudian ekspresi yang ketiga ya, ini bibirnya sudah lurus ya. Kita bisa lihat bibirnya sudah lurus ya. Kemudian alisnya juga sudah berubah garisnya ya. Jadi ini yang dirasakan pasien sedikit lebih sakit ya. Kalau tadi ada nyeri tapi sedikit, ini nyerinya lebih sakit. Kemudian yang keempat, ekspresi yang keempat, kita lihat garis bibir dan garis alisnya sudah berubah turun ke bawah ya. Itu menunjukkan bahwa nyerinya lebih sakit lagi ya. Kemudian yang kelima ya, ini semakin turun alis dan bibirnya ya. Ini menunjukkan bahwa nyerinya lebih parah lagi ya. Dan yang terakhir adalah dia sampai muncul ekspresi menangis. Berarti kalau sampai menangis berarti nyerinya adalah nyeri hebat ya. Itu. Selanjutnya yaitu instrumen yang kedua yaitu numeric rating scale. Numeric rating scale ini hanya bisa kita gunakan pada orang dewasa ya, karena nanti kita meminta pasien untuk memilih ya skala nyerinya itu pada skala berapa. Nanti kita berikan dia kertas ya yang sudah ada nomor 0 sampai dengan 10. Kemudian pasien kita minta memilih ya, dia berada di skala nyeri berapa. Ada 0 di situ. 0 itu artinya tidak ada nyeri. Kemudian ada 1 sampai dengan 4 ya. Itu nyerinya masih ringan ya. Jadi masih bisa ditahan, aktivitasnya tidak terganggu, itu nyeri ringan. Kemudian nyeri sedang yang kedua, itu di atas 4 sampai dengan di bawah 7 ya, itu nyeri sedang ya. Ini sudah mulai mengganggu aktivitas. Kemudian yang terakhir adalah nyeri berat. Nyeri berat ini skalanya dari 7 sampai dengan 10 ya, di atas 7 sampai dengan 10 ya. Jadi nyeri dengan skala berat ini dia sudah tidak dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi nyerinya adalah nyeri hebat. Nanti kita minta kepada pasien untuk memilih dia berada di skala nyeri berapa. Ini adalah instrumen untuk mengkaji skala nyeri pada bayi ya. Ini bisa kita gunakan. Jadi yang pertama ini ada FLAC namanya ya. FLAC itu kepanjangan dari face, leg, activity, cry, and constability ya. Jadi face itu wajahnya, nanti ada skornya di situ 0, 1, dan 2 ya. Kalau dia wajah, ekspresi wajah, kalau dia 0 itu tidak ada ekspresi khusus ya, atau dia tersenyum ya. Kemudian kalau dia 1, terkadang dia meringis atau menarik diri. Kemudian kalau dia 2, dia sering menggertakkan dagu dan mengatupkan rahang ya. Kemudian leg itu nanti kakinya ya, normal nggak, relax nggak. Nah, kalau dia 1 itu 0 ya. Kalau dia 1 dia gelisah nggak, tegang nggak gitu. Kalau dia 2 dia menendang. Kemudian kakinya tertekuk ya, melengkungkan punggung ya, nanti bisa kelihatan di situ. Kemudian yang ketiga activity atau aktivitasnya. Aktivitasnya seperti apa? Apakah kalau dia 0 itu apakah dia berbaring tenang, posisinya normal, tidak bergerak ya. Kemudian kalau dia 1 ya, dia menggeliat, tidak bisa diam ya. Terus kaku, mengerang ya, itu yang aktivitas. Kalau dia skornya 1. Kemudian kalau skornya 2, dia kaku juga. Kemudian ada menghentak, itu juga bisa. Nah, kemudian yang keempat cry atau menangis nggak dia. Nah, kalau dia 0 itu dia tidak menangis, berarti tidak menunjukkan ada masalah kan ya. Jadi baik-baik aja, jadi tidak menangis. Kemudian kalau dia skornya 1, itu dia bisa merintih, merengek, kadang-kadang mengeluh ya. Kemudian kalau dia skornya 2, dia terus saja menangis, kemudian berteriak, sering mengeluh ya, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah constability. Constability itu nanti kalau dia 0 dia relax, kalau dia 1 dia dapat ditenangkan dengan sentuhan. Jadi kalau dia misalnya gelisah gitu ya, kalau kita sentuh atau kita elus-elus badannya, dia akan tenang ya. Atau kita peluk atau kita bujuk atau dapat dialihkan lah rasa gelisahnya itu atau nyerinya. Nah, kalau dia sudah tidak dapat dibujuk atau tidak dapat dialihkan, ya berarti dia sangat nyerinya adalah nyeri hebat, yang 2 skornya di situ. Kemudian di FLAC ini dia akan diklasifikasikan ya. Jadi setelah ditotal tadi hasilnya dari face-nya berapa, dari legs-nya berapa, dari activity, crying, and constability-nya berapa. Kemudian bisa kita klasifikasikan. Kalau dia skornya 0, artinya dia relax dan nyaman gitu ya. Kalau dia skornya 1 sampai dengan 3, berarti dia mengalami nyeri yang ringan. Kalau dia 4 sampai 6 itu moderat atau sedang. Kalau dia sudah skornya 7 sampai dengan 10, berarti dia merasakan sangat nyeri ya. Berarti dia merasakan sangat nyeri. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas tentang pengkajian, sekarang kita akan
menentukan ya terapi yang cocok berdasarkan tadi pengkajian yang diberikan ya. Jadi pain management atau terapi nyeri yang bisa kita lakukan itu ada dua. Ada namanya farmakologi dan non farmakologi. Kalau untuk kita perawat, jelas tindakan mandiri adalah yang non farmakologi. Kalau dia farmakologi harus berkolaborasi dengan dokter ya, memberikan resep dan farmasis ya. Jadi kalau kita menemukan pasien tadi setelah kita kaji ya, skala nyerinya adalah skala nyeri ringan ya. Kalau dia tanpa nyeri ya berarti tidak perlu diberikan terapi. Nah, kalau kita menemukan dia skala nyerinya ringan itu 1 sampai 4 atau 1 sampai 3 di bawah 4 ya. Maka manajemen pertama yang kita berikan adalah terapi non farmakologi. Jadi jangan langsung buru-buru dikasih obat dulu ya. Jadi berikan dulu terapi non farmakologi. Seperti apa terapi non farmakologi akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian jika tidak membaik dengan terapi non farmakologi, baru kita berikan dia terapi farmakologi ya. Yang sederhana aja ya, analgetik yang sederhana aja. Misalnya paracetamol ya atau ibuprofen ya. Kemudian yang kedua, kalau skala nyerinya ya sama dengan 4 atau lebih dari 4 ya, sedang ya, nyeri sedang berat ya. Jadi kalau dia sama dengan 4 atau lebih dari 4, maka dia diberikan terapi farmakologik ya. Kalau udah nyeri sedang sampai dengan ke berat, maka kita berikan terapi farmakologik. Selanjutnya ini intervensi non farmakologi yang bisa kita gunakan untuk mereduksi nyeri ya. Jadi pertama adalah cutaneous stimulation ya. Jadi kita bisa memberikan stimulasi pada kulit untuk mengurangi nyeri. Contohnya seperti apa? Yang pertama masase ya, atau kita memijat pada bagian yang nyeri, atau kita memberikan kompres hangat ataupun dingin pada bagian yang mengalami nyeri. Akupresur juga ini masuk ke sini. Kemudian mandi air hangat itu juga bisa ya. Kemudian yang kedua ada distraction. Distraction itu kita mengalihkan perhatian kepada hal lain sehingga kesadaran pasien atau klien terhadap nyerinya bisa berkurang ya. Contohnya, kalau pada orang dewasa bisa dengan menonton TV, membaca, atau mendengarkan musik. Nah, pada anak-anak mungkin kita bisa memberikan makanan yang dia sukai, atau misalnya kalau sekarang anak-anak sekarangnya sukanya nonton YouTube, ya itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, ada anticipatory guidance. Ya, jadi ini kita kayak memberikan informasi ya kepada pasien yang dapat mencegah terjadinya misinterpretasi ya dari kejadian yang dia dapat menimbulkan nyeri. Contohnya pada kasus misalnya orang dengan nyeri menstruasi, ada orang yang tingkat kecemasannya tinggi banget ketika nyeri sedikit aja dia langsung panik misalnya, aduh saya kenapa ya gitu. Nah ketika dia tahu misalnya kita berikan informasi, oh proses fisiologi seperti ini loh yang menyebabkan terjadinya nyeri gitu. Nah itu diharapkan dapat mencegah misinterpretasi dari nyeri yang dia alami. Kemudian yang terakhir ada namanya relaksasi dan guided imagery ya. Guided imagery ini kayak kita membantu pasien untuk membangkitkan kekuatan imajinasinya. Jadi bisa nanti pasien disuruh berbaring, kemudian dia disuruh rileks, tarik napas dalam, kemudian disetelkan musik misalnya, atau misalnya murotal Al-Quran, kemudian kita minta pasien untuk membayangkan atau mengimajinasikan hal-hal yang membuat dia merasa senang. Ya, diharapkan dengan begitu maka nyeri yang dialaminya itu bisa berkurang atau hilang. Selanjutnya adalah terapi atau intervensi farmakologi ya. Intervensi farmakologi ini berupa pemberian obat ya. Jadi nanti ini kolaborasi model intervensinya. Jadi bukan tindakan mandiri keperawatan, tapi kita harus tahu ya dan cukup tahu ya. Yang pertama adalah nyeri ringan ya, nyeri ringan ya. Jadi step pertama ya tadi sudah saya jelaskan di atas sedikit bahwa kalau nyeri ringan pemberian obatnya bisa dengan obat-obatan analgetik sederhana seperti paracetamol. Jadi dia tidak perlu golongan opoids ya. Kemudian kalau dia nyerinya sedang sampai dengan berat ya, baru dia diberikan opoid tapi dosisnya dosis sedang ya, dosisnya dosis sedang. Contohnya adalah kodein. Ini bisa digandeng dengan atau tanpa obat-obatan non opoid tadi kayak paracetamol ya. Kemudian pada nyeri berat ya, nyeri berat itu bisa kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami penyakit terminal atau pasien paliatif ya, misalnya pada kasus kanker ya. Jadi nyeri yang dialami itu sangat berat ya. Maka golongan obat yang diberikan adalah obat-obat yang strong ya, strong opioids katanya di sini. Jadi golongan-golongan obat strong. Contohnya apa? Ini seperti morfin ya. Sama dengan yang moderat yang step 2 tadi, dia bisa digandeng dengan atau tanpa obat-obatan non opioids ya. Baik adik-adik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.